Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Nah, kita mulai berdoa. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1, kita akan mempelajari yang pertama dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kemudian yang kedua dari muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS dari kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Bu Dewi mau bertanya dulu ya. Pertanyaannya, zaman dahulu sebelum ada listrik, orang-orang memanfaatkan cahaya apa ya untuk penerangan di malam hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Orang-orang zaman dahulu memanfaatkan penerangan dari cahaya seadanya, seperti lilin, teplok, petromak, dan obor. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu menggunakan benda-benda atau alat-alat tersebut untuk penerangan dan untuk melakukan aktivitas di malam hari. Nah, sekarang kalian lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Nah, sekarang tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, anak-anak, yuk kita sekarang membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel.
Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, anak-anak, setelah membaca listrik pengubah wajah dunia, kalian siapa yang tahu jenis teks apakah bacaan tersebut? Ya, teks bacaan tersebut adalah jenis teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu? Nah, dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, kita akan mempelajari atau mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi atau nama lainnya adalah teks penjelas. Teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan apa dan bagaimana terjadinya fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, proses arus listrik, ilmiah, budaya, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, anak-anak, bagaimana struktur teks eksplanasi itu? Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum atau topik masalah. Topik masalah adalah pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Nah, anak-anak, topik masalah terdapat pada paragraf 1. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, berikutnya, struktur yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas atau isi ini dimulai dari paragraf 2 dan seterusnya. Berisikan informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Nah, deretan penjelas menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian struktur teks eksplanasi berikutnya adalah penutup atau kesimpulan. Nah, biasanya ini ada di paragraf terakhir anak-anak. Paragraf terakhir pada setiap teks. Nah, kesimpulan itu berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, yuk kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Galileo Galilei penemu termometer. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di paragraf pertama merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di paragraf 1 ini berisi pernyataan umum atau informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks. Jadi, topik masalah atau pernyataan umumnya adalah Galileo Galilei penemu alat pengukur suhu atau termometer. Di paragraf kedua dan ketiga dikatakan sebagai deretan penjelas atau isi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan tentang bagaimana proses Galileo Galilei sampai menemukan termometer. Jadi anak-anak,
Pertanyaannya, bagaimana prinsip pengukuran suhu termometer yang dibuat oleh Galileo Galilei? Nah, jawabnya adalah prinsip pengukurannya adalah dengan menggunakan pemuaian udara. Nah, ini merupakan deretan penjelas. Nah, di paragraf terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa ya? Nah, tentunya kalian sudah tahu ya. Kesimpulannya adalah walaupun masih sangat sederhana, penemuannya menjadi dasar pengembangan termometer selanjutnya. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, dari penjelasan tadi untuk menguji pemahamanmu tentang teks eksplanasi, yuk kita mengerjakan tugas pertama, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Jika kalian lupa, kalian bisa membaca kembali teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Selamat mencoba! Nah, berikutnya kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 mengenai rangkaian listrik. Nah, anak-anak, tentunya kalian punya alat listrik di rumah bukan? Alat listriknya berupa peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Tentunya di rumah kalian cukup banyak peralatan elektronik dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih. Contoh peralatan listrik yang ada di rumah kalian antara lain senter, lampu, televisi, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik tersusun oleh komponen-komponen. Apa saja komponen yang terdapat dalam rangkaian listrik itu? Nah, anak-anak, mari kita cari tahu yuk komponen-komponen tersebut dari alat-alat listrik yang paling sederhana, yaitu senter. Nah, kalian perhatikan dan amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Nah, kalian lihat nomor 1, ini siapa yang tahu? Nomor 1 adalah baterai, fungsinya sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kedua ini adalah reflektor. Fungsi reflektor adalah mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi terang. Dan yang ketiga ini apa ya? Ya, yang ketiga adalah logam penghantar. Logam penghantar fungsinya menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Lalu yang keempat adalah saklar. Ini gambar saklarnya. Siapa yang tahu fungsinya? Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, anak-anak, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, ini bentuknya. Kemudian jika kepala senter dibongkar dan dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak sebagai berikut. Nah, rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, di sini rangkaian listrik terbuka, saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, perhatikan ini ya, saklarnya tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir dan lampu tidak menyala. Lalu ada rangkaian listrik tertutup. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, kalian perhatikan di sini saklarnya terhubung sehingga lampu bisa menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Nah, pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Nah, di sini tidak ada cabangnya ya anak-anak. Semuanya disusun secara seri. Nah, kemudian ini adalah
bentuk dari rangkaian listrik paralel. Rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, kalian lihat di sini ada cabangnya. Nah, ini merupakan cabang listriknya, sehingga disebut rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-cirinya adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Kemudian jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas? Nah, kalau begitu kita sama-sama mengerjakan tugas yang kedua ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan komponen-komponen senter dan fungsinya ke dalam tabel berikut ini. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, sekarang kita di muatan pembelajaran IPS kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, peran teknologi dalam perubahan sosial budaya. Nah, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah cerita. Kalian amati dan kalian pahami. Selamat menikmati tayangan ini. Hai adik manis, lagi apa? Habis selesai bantu ibu setrika baju. Aduh, kasihan deh, capek ya? Ih, kakak bukannya bantuin malah ngeledek. Ih, ngapain bantuin? Males ah, libur-libur mah enakan tidur lagi. Ibu, kakak nakal nih. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah bertengkar. Kakak ngeledekin aku, ibu. Kakak, tidak boleh begitu ya. Ayo sana saling bermaafan. Iya deh, maafin kakak ya adik manis. Iya kakak, sama-sama. Maafin adik juga ya. Anak ibu ini rajin dan soleha. Ibu, tapi aku capek. Iya Zia, kita harus bersyukur. Zaman dulu orang menyetrika menggunakan arang. Tentunya lebih sulit kan? Karena harus membakar arang terlebih dahulu. Setelah arangnya panas, baru dimasukkan ke dalam setrika. Kenapa repot sekali ya, Bu? Mengapa dulu tidak menggunakan setrika listrik seperti sekarang? Begini Zia, zaman dulu orang melakukan kegiatan sehari-hari secara sederhana atau tradisional karena belum ada listrik. Nah, setelah listrik ditemukan, manusia dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Iya dik, sebelum ada listrik, manusia menggunakan cahaya lilin. Cahaya lilin kurang terang dan sangat terbatas. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Cahaya bola lampu jauh lebih terang. Nah, kakak benar dik. Berkat penemuan itu pula, banyak kegiatan manusia yang berubah. Di antaranya, dulu memasak nasi menggunakan tungku atau kayu bakar. Sekarang bisa menggunakan magicom. Nah, contoh lainnya, mencuci pakaian dahulu menggunakan tangan dibantu papan cuci. Sekarang sudah dapat menggunakan mesin cuci. Wah, hebat ya. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Sekarang dia jadi tahu besarnya manfaat penemuan baru bagi manusia. Sama-sama Zia, semoga bermanfaat untuk pengetahuanmu ya. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak cerita tadi, tugas kalian yang ketiga adalah mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik, yaitu dengan menuliskan perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah, bagaimana? Tentu kalian bisa bukan? Selamat mencoba. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Ingat pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.